Asli weh, kita coba jajan di Mall GI, jajanan serba manis. Kita coba lihat di sini ada apa aja. Oke, jadi kepikiran aja hari ini di Jakarta, mumpung nih moodnya lagi baik banget. Jadi ada gua, Karafi, sama Maulido Fatah. Yang ini gua nggak tahu sih dia lagi depresi atau gimana ya. Gua kita pengen ke GI, lagi pengen makan di sana. Nah sebetulnya kalau emang konsep makannya kayak gini tuh dulu gue emang agak worry guys, karena itu teh makanan manis teh gula semua. Cuma ini beberapa hari kebelakangan ini sebelum gue pergi ke Jakarta kemarin, gue tuh ikut-ikutan si bapak buat konsumsi Vinega ini. Ini kalian cuma perlu 2 sendok makan Vinega ini terus campurin ke 200 ml air. Itu tuh berguna banget buat kayak pencernaan sama ngecegah lonjakan gula darah. Dan ngefeknya tuh kayak beneran berasa, kayak perut gue tuh gak sering begah. Terutama BAB gue juga jadi lancar. Badannya tuh berasa lebih enteng, lebih fit gitu. Nah cuka apel yang keluarga gue pakai tuh dari Vinega ini ya. Karena katanya kalau cuka apel yang bagus itu kayak mothernya tuh banyak banget kayak gini guys. Nah selain itu mereka juga punya kayak madu, terus coconut oil yang bisa kalian cobain juga. Jadi kayak buat konsepannya hari ini kita makan makanan manis, kayak udah kita nggak perlu worry lagi. Tapi tetap gue juga sering ngontrol makanan-makanan manis yang nggak boleh over gitu. So ya untuk jajanan pertama ini gue pengen beli Koko Smoothies. Ini gue agak sedikit kepo sama smoothies dia bakal bener-bener lembut atau masih ada tekstur kelapanya. Oh ya lupa, ini kita belinya bareng Bapak Raffi Pie. Alright, ini smoothiesnya udah dapet. Kita mau lanjut pergi ke makanan kedua. Nah, kita tuh lagi nyari resto super grand ini guys. Karena ada temannya Bapak Raffita nitip kayak Fudgy brownies gitu buat dibawa ke Solo. Nah ternyata pas di dalam sini nemu Belgian coklat yang brownies. Jadi yaudah sekalian gue pengen nyobain itu juga. Oke, ini pembuktian ternyata si Koko Smoothiesnya tuh dia masih ada tekstur kelapanya guys. Ini seger ternyata nggak terlalu manis juga. Terus ini brownies Belgian coklatnya udah sampai. Ini dalamnya amat sangat lembut dan benyek. Benyeknya dalam arti itu coklatnya meluber ya. Gue tuh suka sama tipikal brownies kayak gini. Cuma sayangnya gue tuh nggak kuat tahan lama. Maksudnya teh pasti kalau misalkan kayak gini tuh terlalu manis. Jadi gue nggak bisa makan yang banyak-banyak gitu. Tapi emang ini browniesnya enak pisan. Terus habis dari situ kita lanjut ke Tawang Bali. Ini kita mau makan siang bareng Pak Sutri baru. Wait, itu nasi ikan jimbaran kayaknya enak. Jadi makannya kita pesen. Oke, dia ikannya pakai ikan kembung cemimi ya kalau salah. Dia di grill, atasnya kasih bawang merah, terus dikasih lagi 3 jenis sambel. Gue salah satu pecinta ikan kembung juga. Biasanya si mama tuh ngolah itu tuh bakal dibakar atau enggak dibuat pepes. Best pokoknya. Terus habis itu gue tuh direkomendasiin sama Bapak Raffi buat cobain burnt cheesecake-nya Acai. Nemu obat batuk, gue mau cobain ini juga. Nah kemarin tuh Bapak Raffi udah sempet nyobain ini. Katanya enak banget kan. Cuma katanya gue suruh nyobain varian lainnya yang katanya tuh dia lebih enak. Ini dia yang dipakai saus mangga. Bener-bener lumer iya. Terus tekstur crunchy dari gula yang udah di torch itu dapet banget. Aroma smoky-nya, cheesecake yang gak terlalu manis juga. Ini asli weh, enak pisan. Pantesan tokonya teh rame banget. Ini sampai teman-teman gue lainnya buat suruh cobain juga. Ini Pelia yang lidahnya amat sangat tajam bilang ini teh enak. Terus ya oh ya lupa, kita punya obat batuk. Karena emang tenggorokan gue lagi tidak baik-baik saja guys. Dan ini bener-bener obat rasanya kayak pahit iya gitu. So ya obat batuknya jadi penutup hari ini. Makasih banyak juga yang udah nonton ya. Asli weh, ini video panjang lagi hampir 4 menit buat temenin kalian makan lagi. Walaupun gak ada orang makan kayak cuma 4 menit doang. Tapi yaudahlah gak apa-apa. So ya, ini video apa aja yang gue makan selama penerbangan jauh dari Mekah ke Jakarta lebih dari 12 jam. Oke, kita mulai ceritanya dari sini. Ini pertama kita udah sampai di bandara dulu guys. Jadi di bandara ini kita disiapin makan kayak makanan Indonesia sama ke Ansori. Yang ini beneran real rasanya masakan Indonesia banget. Ini yang bumbu rendangnya, aduh enak banget. Nah masakan yang kayak gini sebenarnya yang kita cari-cari. Terus after makan sebelum kita boarding gue pengen jajan dulu guys. Ini gue pengen beli premium hot coklatnya Barnes. Setelah kemarin gue cobain yang coklat blendnya bener-bener enak. Oke, kalau ini dirupiahin untuk 1 cup gini nih harganya sekitaran 90 ribuan. Ini gue bener-bener gak tahu mereka ini pakai coklat apa ya, kayak kemasan bubuk coklat apa. Kayak gue tuh pengen kayak siap pagi ini nyeruput coklatnya tuh karena enak banget. Bah ini 10/10. Nah terus singkat cerita guys, di hampir jam 8 malam ini kita udah nyampe di pesawatnya. Ini kita persiapan mau terbang. Ini gue lupa di jam berapa gitu. Akhirnya kita dapat makan. Aduh ini maaf banget ya. Sebenarnya semenjak gue katuh-katuh, gue sedang mengingat ini menu makanan yang gue dapetin tuh apa namanya. Tapi aku lupa. Jadi yaudah aku jelasin aja rasanya kayak gimana gitu ya. Saya ini yang pertama-tama kita dapat nasi sama ada ayam guys. Nasinya ini masih kayak nasi-nasi ala Arab gitu. Ada kayak almondnya, ada kayak kismisnya. Ini nasinya enak, gue suka. Cuma kalian kalau makan ini, harakon. Harus kalem-kalem, gak boleh ke susu karena dia panas banget. Nah sebenarnya kita juga dapat roti ini. Gue gak ngerti ini roti canai atau bukan ya. Ini masuk banget makanannya pas dicampur ke saus ayamnya itu. Cuma ada satu menu guys, yang ini mambunya badala. Strong sekali sama bawangnya. Dan salah ini kalau dimakan langsung. Karena kalau di gua ya, ini menurut gua pribadi, ini bakal cocok kalau makannya dicampur ke nasi ini. Nah terus buat dessertnya, ini kita lihat dulu Ajuju yang makan. Kita lihat apakah enak, asem. Jadi dia tuh kayak bubur gitu guys. Yang tengah-tengahnya itu tuh kayak selai jeruk. Ya ibarat kata gitulah. Yang bagian putih-putihnya tuh bubur. Yang masih ada tekstur nasinya dan dia rasanya manis. Terus udah ditutup sama teh susu. Yang tadi gue minta di awal ke pramugarinya. Ini penerbangan
jaman, kurang lebih 3-4 jaman, karena kita harus transit dulu di Dubai. Nah di Dubai ini kita transit sekitar 4 jaman lagi guys. Nah sembari killing time, kayak gue pengen cari coklat Dubai. Cuma pas begitu gue tanya ada nggak coklat kayak gini di sini, katanya coklat yang gue cari itu ada di luar bandara. Jadi yaudah kita cari coklat yang ada aja di sini. Terus habis itu sekitaran jam 4, jadi kita mau siap boarding lagi guys, mau terbang ke Jakarta. Nah selama penerbangan ini ntar kita bakal dikasih 2 kali makan. Ini makanan pertama setelah gue turun ya di sekitaran hampir jam 6. Ini kita dikasih sarapan berupa roti-rotian. Pertama ini kita pengen makan buah dulu. Ini buah naganya enak banget. Terus ada yogurt juga. Sebenarnya gue agak worry kalau makan yogurt pagi-pagi takut mules. Tapi kepo sama rasa yogurt blueberry-nya ini. Terus gue juga makan kue coklat yang ternyata ini enak banget. Terus ada pineapple brioche ini yang gue dapet. Kayak kurang lebih bentukannya kayak roti. Dalamnya ada selai pineapple or nanas. Cuma dia agak sedikit keras guys rotinya. Tapi gue suka banget sama nanasnya, kayak asem, kecut, seger, ada manisnya sedikit. Dan terus lanjut ceritanya lagi di jam setengah 10 kita baru dapat makanan yang kedua. Nah makanan yang kedua ini termasuk makanan beratnya. Ini Thai red chicken curry. Nah sejauh ini nih makanan udah mulai cocok sama lidah gua yang Indonesia ini ya. Ini kita pakein pickle cucumber salad or acar kurang lebih kita nyebutnya. Jujur udah lama nggak makan acar, kayak aduh enak banget. Cuma kayaknya kurang satu, sambal terasi ini nggak ada nih. Canda ya. Terus sama dessertnya ini namanya vanilla. Lupa. Dia kayak kue sus gitu guys, cuma dia bentukannya mungil-mungil. Jadi selain di luar tadi gue colek, di dalamnya itu juga ada isian krim vanilanya. Saya sisanya ya udah kayak snack, biskuit, keju segala macem. Dan ini tinggal nunggu berapa jam lagi kita sampai di Bandara Suta. Dan ya ini sebenarnya video terakhir buat video trip kita kemarin. Jadi makasih banyak ya udah nemenin video gue dari perjalanan ke Turki sampai balik lagi ke Jakarta. Saya makasih banyak yang udah nonton. Jadi segini dulu videonya. Dadah. Asli weh, kalau makan nasi padang sama si mama tuh kayak kita bakal keinget banget sama satu kejadian yang dulu. Yang kejadian itu gak bakal dilupain sama kita berdua. Oke, kalian pasti udah enggak, untuk konten kali ini kita bakal makan nasi padang. Nah ini kebetulan Payakumbuh kan udah ada di Malang. Kebetulan kemarin kita cobain pertama kali di restonya tuh sama si Putri. Sekarang gantian giliran si mama. Cuma sebelum ngejemput doi, gue tuh dititipin pesen kayak ke rumah dulu ambil toples yang ada di meja. Pas gue cek ini ada basreng punyanya Sajodo. Ini curiga antara si mama tuh si Putri ini yang nge-CO. Oke, ini basreng udah di tangan. Gue firasat sih apa yang ntar ini buat makan bareng nasi padangnya. Tapi kemungkinan menurut gue sih iya. Cuma yaudah kita langsung ke lokasinya aja. Anyway nih mama udah gue jemput dan kita udah ada di restonya. After ini semua makanan dihidangin, bener dia langsung nagih mana basreng titipan saya. Ini gue nggak tahu habitnya si mama ini teh udah dimulai sejak kapan. Tumben-tumbenan soalnya dibawalah basreng ini ke tempat ini. Biasanya si mama teh diban-ban kayak ngedrakor tuh sembari nyemilin basreng. Cuma entah kayak dia udah menemukan sekte baru. Nah kalau gue bagian ngikut-ngikut aja. Gue sih selama ini mau makan pakai kerupuk atau nggak pakai basreng semua oke-oke aja. Karena menurut gue pribadi kerupuk atau nggak basreng atau nggak hal yang kriuk-kriuk itu buat jadiin teman makan tuh enak banget. Apalagi ini basreng yang punya Sajodo, menurut gue dia renyah, nggak yang keras gitu guys. Berasa juga waktu kalian gigit, waktu kalian kunyah tuh ikan tenggirinya. Nah sebenarnya itu kalian kalau makan itu kayak nggak perlu bawa toples juga. Karena dia punya kemasan tuh ziplock, jadi bakal kayak aman. Cuma nih karena modenya si mama dia amat sangat terstruktur ya, ditoplesin lah ini si basrengnya. Nah ngomong-ngomong kejadian yang dulu nih, dulu kita makan nasi padang yang dihidangin gini tuh seumur-umur cuma sekali doang guys. Begitu sekali kita makan, karena mungkin menurut gue nih dihidangin jadi gue bisa makan apapun itu, gue towel aja semua, gue cicipin satu-satu. Terus dimarahin sama si mama, jangan dicicipin semua, ntar ini dibuka aja udah bayar. Karena emang waktu itu tuh uangnya si mama teh terbatas. Terus ya anyway, tibanya Sajodo itu kayak gak cuma basreng aja tahu. Abis dari makan sama si mama tuh, gue ngecek kulkasnya si mama, ternyata dia punya bakso aci juga. Nih kalau kalian tahu dia bakso aci yang gede ini yang bentukannya sebogem ini ya, dia punya isian tuh ada ayam suwir gitu guys. Dan dia menurut gue pedes edan. Ini gue yang gak expect banget sama bakso aci mereka, sampai buat ini pala gue gatel. Jujur ini bakso acinya mereka enak. Ntar kalian cobain juga ya bakso acinya. So ya sekian dulu, dadah. Asli weh, sedikit cerita ini buat Mujigae. Karena gue ada sedikit drama sih sama Mbak Alfamart. Ini perkara topokinya. Jadi waktu kemarin kita mampir ke Alfamart bentar, ini gue yang kena drama karena cuma ngeributin topoki. Ini karena satu, sepele sebenarnya. Cuma karena ini logo yang dia improve buat resepnya, niat gue hendak beli banyak. Tapi gak direlain yang buat akhirnya gue ngeborong. Karena sebetulnya dia tuh udah ada titipan guys buat dibawa pulang, buat dikasih ke anaknya. Dah, gue mah kalau buat anak gue rela weh kayak sebungkus gitu. Tapi balik lagi cuma karena si logo improve resepinya tadi, yang sekarang kalian lihat topoknya ini tongeng. Karena dulu yang gue rasa gue tuh suka sama sosnya mereka. Cuma kadang si topokinya ini nih yang
Dulu nih mulai dari motongnya aja udah berasa kerasnya. Nah pas dimakan pun juga masih ada beberapa part yang keras gitu. Jadi makanya kadang kalau misalkan gue makan tteokbokki itu masih suka pindah-pindah ke yang lain. Tapi sometimes bakal balik lagi ke sini karena dia punya saus tuh enak. Ini pas tadi aja gue masak masih setengah jalan ya. Itu udah lebih berasa banget empuk sama kayak gendut buat si bentukan tteokbokkinya. Nah terus dimasak lebih lama lagi bareng si saus gochujangnya, ini makin berasa enak. Ini kayak gue makan terus kayak tinggal gue potong jadi 2 pakai sendok. Ini tidak ada rasa kesulitan samsek guys. Nah kok kayak gini kan lebih keren ya. Keren loh. Ini Mujige sebenarnya dia bisa berani improve kayak begini. Ngomongin ini bakal stay di tteokbokkinya mereka. Bisa jadi. So ya cukup puas hari ini gue makan tteokbokki ini. Sampai jumpa lagi. Ntar next kita bakal makan apa lagi ya. Ya udah sampai jumpa. Dadah. Asli weh. Kegiatan hari ini gue bareng sama si Ciprut. Ini kita mau buat Jumat berkah lagi. Oke, kita mulai ceritanya dari sini ya. Jadi ini dimulai siang hari guys. Gue kayak masih punya waktu 1,5 jam lagi buat berangkat. Ini dengan waktu yang gue punya, ini gue pengen nyobain Brightening Clay Stick by Skintific. Ini dia warnanya pink. Soalnya kemarin kita cobain warnanya hijau, yang gampang apply-nya. Dan ini kita tinggal oles aja kayak gini sampai ke seluruh muka. Ini konsepnya bener seluruh muka kan. Ini sembari nunggu sampai 15-an menit, gue tunggu buat makan. Terus udah tinggal dibilas. Dalam hitungan 3, 2, 1, jadilah Markli. Kok bisa sih ngomong kayak gitu? Ini kok pede ya anda? Tapi lihat ya, muka gue jadi berasa kayak lebih bersih tahu. Kayak maskeranya sebelumnya gue pernah coba, dia juga bakal halus banget ngasih efeknya. Dan udah, ini karena udah dibilas dan ngerasa bersih serta enak kan. Sekarang kita pergi buat belanja untuk Jumat berkahnya. Hah? Kok belanja? Iya benar. Jadi konsepnya Jumat berkah kali ini kita pengen bagi-bagi sembako guys. Ini langsung kita ketemu lagi udah di Superindo. Oke sekarang kita udah bisa mulai cari ini isian buat Jumat berkahnya. Nah buat Jumat berkah kali ini untuk barang dan perlengkapan yang gue beli tuh emang cukup lumayan banyak guys. Kayak ntar selain gue beli buat isiannya, gue juga harus beli kayak tempat buat adahannya. Bagi gue yang orangnya suka pohon alias pikunan, ini gue ngeri kelupaan buat beli adahannya itu. Karena tempat belinya tuh beda dari Superindo ini. Nah by the way rencananya gue mau bagi Jumat berkah ini tuh sama si Ciprut. Dan karena bocil Funky itu tuh pulang sekolahnya masih sore, ini gue belanjanya di siang menjelang sore hari. Ini pokoknya gue ukur, gue hitung, gue belanja kelar, Putri juga udah kelar dari sekolahnya. Jadi ntar dari Superindo ini gue ke tempat beli adahannya, terus mampir ke rumah si emaknya Ciprut buat ngambil itu Ciprutnya. Dan udah habis itu kita mulai siap-siap nge-packing satu-satu. Nah kayak ini udah sesuai sama prediksi dan rencana gue. Ini udah sampai di rumah saya dengan Ciprut yang udah bareng sama saya. Ini kita masukin dulu barang-barangnya ke rumah ya. Baru ini kita mulai nyusun ini satu-satu. Ini belanja udah, nge-packing juga masih proses. Gue tadi cerita gue nyobain masker Skintific gue yang baru. Dan karena waktu itu kita berdua maskeran pakai yang warna hijau, akhirnya dia kepo sama yang warnanya emping ini. Udah ketebak. Jadi ini salah satu masker yang emang dipakai tuh gampang banget, tinggal oles-oles aja. Jadi dia punya wangi yang enak juga. Dah sana Put, bilas. Habis itu kita berangkat ya. Ini ntar dibilasnya tetap dengan kata-kata dia berasa halus, lebih cerah, glowing, nggak kusam juga. Karena udah kelar ini semua runtutan kegiatan yang ada di sini. Waktunya sekarang kita ngider. Oke, ini kita bagi tugas aja sama si Ciprut. By the way dari kegiatan ini gue ngerasa kalau misalkan kita ngelakuin hal berbagi, entah kenapa hati kita tuh ngerasa kayak lebih tenang, lebih bahagia gitu. Jadi udah sampai segini dulu untuk videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli weh, hari ini judulnya selesaiin misinya si Putri. Sebenarnya bukan ke misi sih, tapi lebih ke ngerjain diri ini. Karena kebetulan pas banget gue lagi ada di Jakarta. Aduh. Sebenarnya hari ini adalah rencana quality time gue sama teman-teman gue lain yang ada di Jakarta. Karena ini bocil nitipin gue sesuatu, jadi gue sempetin aja ke Gandaria City ya. Ini buat ngincar titipannya dia. Ini gue bingung soalnya nggak tahu tempat lokasinya di mana. Cuma ini pas ada di main atrium Gandaria City ya. Lihat di belakang gue, ini oh my good word. Ini pas begitu gue masuk ke dalam lihat-lihat, ternyata Indomie lagi buka event di sini guys. Nah, gue lihat orang-orang juga pada masuk ke dalam Kmart ini. Ini tibanya pada masak bro. Dan ini bisa langsung makan di tempat juga loh. Ini kayaknya kalau gue nggak kesini, gue nggak akan tahu dia punya varian terbaru Indomie Korean Ramyeon Series. Ini dari 3 varian yang spesial Ramyeon, Keroje, sama Fairy Chicken. Akhirnya ini gue ngambil yang Keroje-nya, dan ini langsung kita masak di tempat ini. Nah varian gue masak dia tuh udah ada odengnya juga tahu di dalamnya. Bener-bener gue nggak nyangka banget dia ada ginian di dalamnya. Terus buat cara masaknya gampang tau, tinggal dipencet ini, terus teh airnya teh bakal keluar, dan dia bakal masak sama mendidih sendiri. Tinggal nunggu aja ini waktunya teh kelar. Terus udah. Ini tinggal ditirisin, masukin bumbu-bumbunya, dan tinggal tambahin topping sama kondimen dari awal yang gue pesen tadi. Ini gue pilih topping odeng sama kondimennya tuh kimchi. Ini biar kerasa banget vibesnya kita makan kayak ala-ala Korea gitu. Terus udah, karena gue gak sabar ya, gue langsung cari tempat duduk yang bisa gue hinggapi. Anjay kayak tawon. Dan ini kalau kalian penasaran ya sama rasanya ya, ini gue jabarin. Pokoknya dia rasanya tuh pedas, cuma dia pedesnya gak yang nyengat. Dan dia juga berasa banget creamy-nya. Ini ketambahan odeng sama kimchinya menurut gue makin tambah komplit. Ini gue suka. Nah after makan gue masih pengen lagi event
eventnya mereka yang ada di sini kan. Gue sebenarnya penasaran banget sama varian lainnya tadi. Akhirnya gue beli ini 2 bag Indomie Korean Ramyeon seriesnya. Dan karena ini kita beli 2, gue tuh bisa mainin Oh My Good Corner kalau mesinnya ini loh. Persis kayak yang dimainin Kasadira emaknya Jinji tadi. Tapi karena kurang bejo, ya udah ini gue ikhlaskan kayak t-shirt, bag charm, ada tas sama kipas angin portable juga. Ya, ini sebenarnya bisa kalian dapetin kalau beruntung. Terus kalau ini tiba-tiba ngeliat orang lagi foto booth, diseret lah gue sama Bapak Raffi Pia ini. Karena ntar ini tuh hasil cetakannya kayak kita bisa dapat kayak photocard gitu. Ini mau lihat, harakon ini hasilnya. Nah, selain tempat-tempat yang gue hinggapin tadi, ini ada tahu satu tempat DIY merchandise. Ini yang bisa kalian buat kayak begini. Ini kayak kalian beli 3 bag yang kayak gue beli tadi. Ini eventnya seru banget sih jujur. Ini kalau kata gue kalian cobain datang deh. Karena acara sampai tanggal 3 November, jadi jangan sampai kelewatan ya. Terus hampir aja lupa. Ini langsung gue mau cari store-nya Popmart. Di saat Labubu yang hype banget, dia tuh nyari boneka yang lain. Cuma ini gue nggak nemu sama yang diincar. Ini sampai gue video call dia. Terus ngeliat orang pada rame banget ngopiok kayak beginian. Jadi dia kayak ya udah pilih itu aja bebas deh. Dan nantinya isiannya tuh kayak begini. Oke, ini udah tinggal bayar aja dan gue dapat sama titipannya Ciprut. Ini udah aman di tangan saya, Prut. Jadi segini dulu videonya, guys. Makasih yang udah nonton juga. Dadah. Asli weh, orang gila mana yang ngirimin 250 dimsum buat 3 orang kalau bukan emaknya Jinji. Kita cobain ini. Allah. Ini kita dapat 2 saus. Kalau ini namanya saus sambal. Yang ini namanya saus bolognese. Dan ini dimsum Jinjinya. Aduh. Ih, wangi banget tau, sumpah. Ini gue baru ngetekin gitu doang. Dia wanginya udah kecium. Kasadira demi apapun ini banyak banget. Aduh. Ini bagian atasnya aja 25. Jadi itu ada 2 layer. Which is ini 50. Biar nggak mubazir, ini kita pindahin dulu satu persatu. Nggak akan kita tuangin ini si saus sambalnya ke dalam sini karena ntar takutnya gak kemakan. Bentar. Alright. Nah. Kita dulu, habis itu ini bakal kita panasin. Kemarin nunggu dimsumnya. Ini saus sambal, saus bolognese. Kita mau cobain pakai si saus sambalnya dulu. Alright. Dah, cukup. Panas. Ih, sausnya enak tapi. Wah, enak anjay. Gue makan ini bener-bener berasa kayak dia lembut. Kulitnya sih yang menurut gue dibikin lembut. Aduh. Ini. Kita coba si saus bolognese-nya. Bawang bombay, daging. Wangi. Ya Allah. Nah. Saus bolognese-nya enak anjay. Kecium wangi bawang bombaynya juga. Kayak gue kurang deh. Tenang, masih banyak. Gak puas ini kita makan 50 pieces. Mari kita ini panasin lagi ya. Masih 50 banget. Panas. Loh. Kok yo wangel mentok. Mas, tapi kayak kesampaian nyobain dimsum Jinji soalnya. Oh ya, makasih Kasadira, makasih Bunda, dimsumnya enak. Gini dulu videonya. Dadah. Asli weh, ini berasa lebih ekstra hari-hari aing ya. Kalau ini pas weekday, bocil ini nginep di sini. Oke, ya yang seperti kalian tahu, kalau weekday jadwalnya dia buat sekolah. Hari ini gue bangun sekitaran 5:30. Ini termasuknya kesiangan sih buat dia. Dan apalagi ini aing. Karena kalau dia semalam nginep di sini dan besokannya sekolah, otomatis gue harus ngebuatin bekal buat dia. Jadi kita manfaatkan bahan yang ada di kulkas saja. Nah biasanya kalau sarapan yang dibuatin emaknya tuh kayak nugget, ayam goreng gitu kan. Kali ini kita buat sarapan ala-ala bule yang simple, yang pakai croissant, terus isiannya pakai scramble egg, lettuce, dan ntar ada cemilannya juga. Nah, buat scramble-nya ini maaf banget ya Put ya, harusnya ini pakai mayo, cuma waktu gua cek mayo kita habis. Jadi udah kita pakai bumbu yang ada aja, tapi tenang, ini tetap enak kok Put. Oke, ini sebenarnya sarapan simple yang gue bilang tadi karena kita udah ke Zuzu. Jadi ntar si croissant yang udah gua microwave tinggal tambahin lettuce, isiin sama si scramble egg-nya juga. Udah bentukannya tuh kayak tinggal diisi-isi aja kayak begini. Terus sedikit sedih sih sebenarnya, ini harusnya kalau ditambahin mayones tuh bakal lebih enak. Nah buat bekalnya hari ini selain ada croissant sandwich, ini cemilan yang gue punya dari kulkas yang gue
gue beli di Alfamart. Ini Ritz Cracker Sandwich yang kalau kalian belum pernah cobain ini, itu punya rasa manis sama gurih in one bite. Terusnya dia punya crackers juga yang crunchy, sama di dalam tuh dia ada creamy coklatnya. Nah biasanya gue makan si Ritz ini tuh waktu gue lagi nge-Netflix guys, atau enggak pas sore-sore tuh gue lagi nongkrong di depan rumah. Ya coba kalian bayangin ya, kalian lagi nge-chill terus sembari nyemil, ada enak banget kan. Ini si Putri teh bilang kayak aku nggak mau ngambil cemilan dari kotak bekal aku, karena nggak redo si Ritza ini teh ngurang dari kotak bekalnya. Sampai gue nggak tahu udah berapa biji dia makan sampai jempalitan kayak begini. Dah kata gue ayo sekarang berangkat, karena sebetulnya ini tuh ada masalah guys. Jadi selain nganterin bocil funky ini sekolah, gue pagi ini tuh ada flight ke Jakarta. Jadi perasaan gue tuh agak gue sedikit diubur-ubur waktu. Jadi ya teh mau nggak mau kudu kenapa lagi nih baliknya? Ini kenapa ya? Gue lupa. Maaf. Yaudah intinya bocil ini udah diantar supirnya ke sekolah. Singkat cerita langsung kita ke bandara. Jadi after sebulan selang pernikahannya Cipel dan juga Mas Bucin, ini jadwalnya gue baru ke Jakarta lagi. Terus sampai di Jakarta langsung ngebahas, terus dikasih sawinya banyak banget, happy guys. Terus dijemput lah sama kakakku. Keren lah istri orang ini di tengah kesibukannya ngejemput aing dong. Langsung kita bertemu lagi dengan 2 personil lainnya, Kalido, Karafi. If I had to live. Udah nyanyi nikahannya menurut gue cukup. Kurang 1 personil lagi, sebenarnya Mas Bucin harusnya di situ tuh. Ya udah segini dulu videonya. Makasih yang udah nonton. Dadah. Asli weh. Ayo kita cobain dalam 1 hari ini. Kita cobain makanan-makanan dari videonya Karya SW yang pas lagi hunting di Malang. Terus kita pergi sekarang bareng sama Ciprut sama emaknya juga. Ini coba ngacung siapa kalau tiap makan nontoninnya Karya SW. Saya. Itu salah satunya. Nah cuma semalam tuh gue flashback aja nontonin video dia waktu di Malang. Terus saya kepikiran kalau hari ini kita cobain makanan-makanan yang kemarin datengin sama dia juga gimana ya. Nah jadi berapa minggu yang lalu gue ingat banget si mama teh bilang ke gue, itu bibir kamu kasih lip balm napa. Terus semenjak itu gue udah kayak mikir dan mulai buat kita ngerawat bibir lagi. Karena salah satu kebiasaan gue tuh ngopek-ngopek bibir atau sampai dia berdarah gitu-gitu. Itu kebiasaan sih sebenarnya, tapi susah banget kayak buat gue ngilanginnya. Oh iya, terus ini lanjut ceritanya. Gue tuh dijanjiin sama si Ciprut sama si emaknya kan. Pas gue datang ke rumah ternyata bocahnya ngelayap bejir. Terus ini jadi ya gue nyusulin si mamah dulu. Terus nyusulin dia di rumah temennya. Dan udah habis itu berangkat ke makanan yang pertama di warung Tangkil Sari. Nah dari sini sebenarnya si Putri tuh udah notice kayak bibir gue dipakein sesuatu. Terus gue tunjukin si Skintific Peptide Brightening Lip Serum ini yang katanya tar dulu kita bakal cobain ini setelah kita makan. Nah tipe masakan di Tangkil Sari ini sebenarnya kebanyakan tuh makanan yang pedes gitu guys. Kayak ada bebek, ayam kampung dimasak rica-rica, ada cumi, kikil. Pokoknya dimasaknya tuh pakai wajan yang segede gambreng kayak gitu. Dan itu awalnya gue pengen pesen bebek kan, cuma dia habis guys. Jadinya si opsi keduanya ini ada ayam kampung dan dia punya daging lembut. Jadi dia nyerap banget si bumbu rica-ricanya ini. Tapi ini gue ngerasa ayam kampung yang gue makan kali ini tuh kayak pedesnya bener-bener yang pas. Biasanya pedes banget sampai aku rak mampu. Oleh arek iki KPW di pangan. Terus udah ini kita makan sampai habis. Ini sesuai dengan rundownnya Putri bagi aku lip serum. Anjay dipalak. Nah terus ini kata dia lip serum Skintific yang katanya harganya 9 juta ya. Tapi terlepas dari itu jujur ya, makanya tuh gampang sekali kayak tinggal dioles-oles aja. Terus dia juga wangi dan ini produk bisa nyerahin bibir dalam 14 hari. Terus sama gue makin ini ngerasa lebih lembab sama bikin bibir jadi plumpy juga. Ini bahkan sampai kita ke tempat yang kedua di Rawon Nguling ya. Ini bibir ngerasa kayak cipokable gitu guys. Nah di Rawon ini yang best sellernya tuh rawon tutup dengkul sama rawon buntutnya. Tapi semua cutnya pada sold out. Jadi kita pesen rawon biasa aja. Jujur ini pertama kali gue datang ke sini padahal gue sering banget lewatin ini. Ini tipikal rawon yang punya daging gede-gede. Terus tipikal bumbu rempahnya tuh ngena banget. Ini asin gurihnya teh kerasa. Nah, karena si perut udah kenyang ya. Jadi dia kayak makan si empalnya doang. Dan udah belendung perut kita bertiga. Jadi makanya ntar kita bertemu lagi di malam harinya. Tutup 2 minggu Chan. Oh, paling okay. gak ulan nih Bray. Nah, sebelum gua ke sambal bawang Mbok Jayus ini, gue tuh sebetulnya datangin ke Putu Lanang dulu guys. Cuma kata bapak parkirnya dia udah tutup 2 minggu yang lalu. Dan karena gue ingat si Kak Iya ini teh main ke sini ya, jadi ya udah kita langsung datangin lah ke sini. Ini sebenarnya kali keduanya gue makan di sini. Dengan jedanya tuh amat sangat lama, kayak udah setahun 2 tahun. Tapi dia tuh punya rasa sambal bawangnya teh tetap enak. Ini cukup 5 cabai aja digerus udah kayak menurut gue cukup banget. Mungkin kalian kalau pecinta sambal ya, bahkan kayak 10 sambal gitu bakal jadi gitu. Tapi percayalah Mbok Jayus tuh enak tahu. Gue balik dari situ ngerasa happy. So ya jadi segini dulu videonya juga. Makasih banyak yang udah nonton. Asli weh. Ini si Ciprut bener-bener udah nelpon 360 kali. Kayak kamu pulang ke Malangnya kapan? Ini perkara kalau kalian udah ngeliat video gue yang sebelumnya, kita main ke Popmart buat nyari boneka titipannya si Ciprut kan. Cuma ya karena bonekanya nggak ada, jadi kita ngambilnya yang kayak persis dikocok ibu-ibu ini. Dan dia udah ngebet banget buat gue nyuruh cepet balik ke Malang.
So today ini balik lagi ke ceritanya yang udah di jam yang bener-bener mepet banget. Ini jam boarding gue jam 10:30 dan sekarang kita udah nyampe di bandaranya. Berasa banget emang ini survivalnya di Jakarta ini. Ibarat kata ini telat berapa menit bisa kejebak macetnya tuh berjam-jam. Makanya solusinya tuh perut nggak boleh kosong guys. Kita tarik napas dulu. Oke, kita cari tempat duduk. Kita ini masih punya waktu berapa menit buat kita masuk ke dalam pesawatnya. Makan ini emang pas banget di jam yang mepet karena dia praktis, sat-sat. Dan asal kalian tahu ini makanan pertama gue untuk hari ini. Tapi tenang aja, sosis Kenzler ini tuh dia punya asupan protein yang bisa bikin kenyang. Ini soalnya gue udah ngerasain sendiri guys. Bagi kita-kita ini yang ngerasa hektik banget untuk harinya, nah ini makanan penolong banget menurut gue. Ini udah bener-bener kayak anti ribet. Ya kan pak? Hah, kata bapaknya iya. Bercanda ya pak. Kita cerita ini selama perjalanan 1,5 jam. Ini kita nyampe di Malang ya. Kebanyakan tidur juga sih di pesawat. Ini nyampe di Malang, happy banget disambut dengan hujan. Ini tadi berangkat ke Malang, sekarang pulang ke rumah. Satu-satunya yang gue bisa andelin adalah sosis Kenzler ini guys. Udah cuma dia doang soalnya yang gue bawa karena dia anti ribet yang gue bilang tadi. Ini 30 menit perjalanan dari bandara ke rumahnya si mama. Dan ini udah sampai di rumahnya langsung gue pengen cari mana nih muka-mukanya si Ciprut. Ini rumah gak ada penghuninya samsek. Ini gue cari ke kamar bocah yang hilang. Gue mau coba telepon di mana dia, siapa tahu dia main kan. Cuma dia off data jadi teleponnya memanggil. Jadi udah pikiran gue ntar habis ini paling dia balik. Jadi gue mau unpacking dulu ini koper-kopernya. Ini gue ngambil titipannya si Putri, gue pisahin. Terus gue mau buangin juga pakaian-pakaian kotornya. Jujur gue sendiri sebenarnya yang kepo kayak kita dapat apaan ya. Yaudah nih bakal gue bawa ke rumah. Ntar kita kasihin waktu udah ketemu sama dia. Jadi ya udah makasih banyak yang udah nonton. Dadah. Tunggu dulu nggak jadi belum kelar. Kata si mama si Putri teh diklat. Jadi dia bakal nginep di tempat diklatnya. Tuh gitu ngapain dia nyuruh gue cepet-cepet balik. Asli weh, seharian makan diatur kali ini emang rada riweh. Yang kali ini gue pengen coba diaturin makan sama Karenal Fadli. Oke, kita langsung mulai ceritanya dari sini. Ya, namanya hidup kadang tidak sesuai sama karep. Siang hari ini tuh udah kelihatan banget awannya udah gelap. Bobonya hujan ini mah. Kalau kayak gini gak mungkin dong gue bawa si Tawan alias motor gue ini. Dia gak ada joknya anjay. Jadi mau gak mau harus pakai motornya manusia cool. Dan bener aja. Ini kanopinya si mama suaranya udah kayak orang tawuran. Udah gandeng rame banget soalnya hujannya tuh udah turun. Gak worry sih sebenarnya waktu gue cek joknya si Surya ya. Gue rasa ini bentukannya kayak mantel. Dan betul ini tuh jas hujan buatan Indonesia punya. Kata Surya sih ini produk terbaru dari Elephant Brand seri yang Rainbow. Ya emang dia punya bentuk tuh compact kayak minimalis gitu. Jadi mau taruh di jok, di dashboard, di tas kayaknya bisa. Nah gue kira tuh dia punya bantai yang tipis, ternyata enggak guys. Ini cukup tebel menurut gue. Nah tapi pas coba dipakai tuh emang berasa dia ringan gitu. Nah dia punya bahan juga PVC sih. Jadi kayak anti rembes. Ini malah dipisahin buat menghadapi hujan ini. Oh iya kalau dilihat tadi kan ada 3 biji ya. Katanya seri Rainbow ini tuh dia punya 3 warna guys. Ada warna oranye, hijau sama abu-abu. Karena emang ini masuk ke dalam musim hujan ya. Please kalian sudah cari ini di toko jas hujan terdekat atau di marketplace official Elephant Brand. Ntar sama kayak gue hujan-hujan tetap ngider. Ini hujan gue terabas demi pentol Alessia yang libur. Sedih banget. Gue perasaan udah berharap tahu hujan kayak gini makan bakso pedas tuh bakal enak banget. Tapi tenang, gue punya gantinya di bakso tindik ini. Dia sama si modelannya ada bakso pedasnya juga. Cuma masing-masing tempat ini teh punya karakternya masing-masing guys. Nah tetap dong ini dengan pendirian aing ya. Kita makan bakso kuah pedas. Ini kalau lihat warna kuahnya nggak terlalu merah banget guys. Dan buat rasanya dia lebih kayak ke asin gurih pedas. Ini pedasnya masih tipikal yang aman sih. Makanya gue masih berani lagi nambah cabe. Maksud gue sambel ya. Dan ini bakso kasarnya alias kayak bakso uratnya gitu. Ya udah bakso mah tetap selalu enak di hati gue. Love you. Dan terus habis dari sini kita lanjut lagi. Kembali dengan mantel yang kita pasang deui. Dan ini untuk makanan keduanya. Karenal minta gue buat suruh cari coklat Dubai yang ada di Malang. Dan gue langsung nyari di TikTok. Katanya di Mok ini tuh ada. Ini gue nyari soalnya yang ada di videonya cuma atau gak sih gak nemu. Karena gue tuh matokin logo yang ada di videonya tadi. Berhubung logo di tempatnya teh kayak gak dipasang. Jadi gue kayak agak kesulitan buat nyarinya guys. Tapi tetap happy karena nemu coklatnya. Kalau gak nemu tantrum sih gue. Nah anyway ini kita beli 3 jenis. Dikasih boxnya tuh kayak buku gini modelannya. Gue pesen kunafe coklat yang pistachio, strawberry cheesecake, sama satu lagi lupa. Nah yang gue potek dan jatuh tadi itu ini yang varian pistasionya. Nah ini bacanya kunafe kan, bener kan? Nah kalau yang ini dia kunafenya nggak ada rasa kayak asin-asinnya gitu. Nah, ini ciri juga nggak lebay, krimnya juga oke. Dengan harga 25.000 ini bolehlah kalian coba. Terus lanjut buat makanan terakhir kita berkelana sampai ke kota Batu dan sampai di Iga Bakar Obama. Nah requestan dia makanan ketiga kan bebas ya kan. Jadi gue sedikit kepo sama Iga Bakar dinosaurusnya ini. Ini gede banget lur. Oke by the way satu hal yang bikin gue nggak expect sama Iga Bakar ini adalah dia gampang banget dicopotinnya. Nah, kalau gampang merotolinnya pasti dia punya tekstur dagingnya tuh yang empuk. Cuma dia agak kurang meresap aja sedikit sih bumbunya. Nah, kalau kata Surya lu cobain kuahnya ini. Dan bener ini kuahnya seger. So ya udah ini makanan ketiga yang kita makan. Ini makasih banyak Karenal yang udah ngatur dan makasih banyak juga buat kalian yang udah nonton. Dadah. A day with Ray Zukari. Heart
333. Asli weh, hari ini bener-bener gak expect sama sekali. Ini teh rencana buat kita main ke Alkit Jogja bareng Kak Juju makan lur. Terus ada Kak Vike, ada Kak Raffi sama Kalido juga. Jadi sebenarnya ini salah satu alasan kita main ke sini tuh main ngerasain sebenarnya berada di dua pohon ini. Ternyata anginnya kenceng banget. Terus yang bikin gak expect lagi setelah 500 abad tahun yang lalu dan kita tidak pernah berjumpa, ketemunya di sini anjay. Terus yang bikin kaget lagi teman aing jauh-jauh dari Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lagi ngantri. Betul. Antriannya sampai Manado. Ya bener juga sih kalau dibilang sampai Manado karena emang panjang antriannya. Dan kita teh antri pop-up spaghetti resto. Pasti kalian nggak percaya juga sih karena sampai bule aja datang ke sini loh. Nah, kan kemarin tuh sempat rame banget kan yang di Bandung. Yang kali ini vibes Italianya kita rasain di Jogja. Nah, dari sini udah kelihatan kan Italianya. Chefnya langsung ininya Jin soalnya Harakon. Nah, seperti biasa kita pesen 2 menu. Cuma ini karena gue lihat Kak Raffi makan yang varian meaty bolognese-nya. Oke, kita coba yang ini dulu. Dari zamannya kita nyobain yang pop-up resto yang waktu di Bandung tuh, ini nggak fail banget buat rasanya. Rasa pedesnya, terus tambahan sama topping pepperoni juga mantap. Nah ini termasuknya bener juga sih kita nyobain varian bolognese dulu. Karena versi creamy carbonaranya ini tuh kesukaan gue banget. Aduh pokoknya mah creamy, gurih. Ditambah kita makan di sini kan, jadi kayak nggak fail banget sama experience-nya. Terus kalau yang ini toppingnya gue tambahin pakai chicken schnitzel juga. Beuh, ini yang gue rasain dia chickennya nggak keras samsak. To be honest, ini gue juga sering tahu masak sendiri di rumah. Karena dia emang gak ribet dan juga praktis. Wah. Nah kalau dari sini nggak langsung cabut dong, kita mau coba foto bootnya dulu. Ini hasilnya sangat gemas. So ya buru guys, ini mumpung lagi ada di Jogja ya. Datang aja kalian langsung ke pop up wow spaghetti restonya di alun-alun Kidul dari tanggal 7 sampai 13 November ini. Nah atau enggak kalau kalian mau buat di rumah bisa juga sih beli wow spaghetti ini tuh di minimarket atau enggak warung terdekat. Karena dia udah ada di mana-mana guys dan harganya cuma 3 ribuan aja bro. Iya kan? Asli weh. 2, 3. A day with Ray Zukari. Heart 333. Welcome to Jogja. Iya terima kasih. Kayak turis banget gitu. Dengan konsepnya makan satu jenis buah. No. Satu hari makan satu jenis buah. Udah Seriusan, masih ada yang belum tahu jalan ke pantai ini. Wah, parah banget sih kalau masih ada yang belum tahu. Padahal akses menuju ke pantai ini sangat mudah sekali. Dan pantai ini juga dekat banget dengan pantai Selong Belana. Oke, kali ini aku akan spill jalan menuju ke pantai Ketapang. Di sini ada persimpangan jalan, kemudian kalian ambil kanan. Kalau kalian lurus, itu menuju ke pantai Selong Belana. Setelah belok kanan dari tempat yang tadi, kemudian tinggal lurus saja sampai nanti ketemu sama pertigaan lapangan yang ini. Kemudian kalian belok kiri memasuki jalan bertanah ini. Sekitar 7 menitan dari jalan raya aspal, kalian sudah bisa sampai di parkiran pantai tersebut. Oke, sekarang saya lagi berada di pantai Ketapang, pantai yang berdekatan dengan pantai Selong Belana dan juga pantai Tomang-Tomang. Nah, ini juga ada spot foto yang bagus banget. Oke, kita ke sana ya. Ayo kita mau ke batu-batu itu. Oh? Oke, dari tempat parkir itu tinggal belok kanan. Ya cuma jalan beberapa menit gitu terus sampai di spotnya. Halo ayah dan kawan-kawan. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang banget ya, tapi agak sedikit panas jadi kita gosong. Oh, bisa digambarkan enggak? Nggak bisa digambarkan saking bahagianya, Mas Umar. Oke, mantap. Ini asem banget sumpah. Oke ini. Iya panas. Nah, ini kita sudah sampai di spotnya. Yang jatuh ingin aku jadi kekasih yang baik. Asli weh, kota ternyaman kedua menurut gue setelah kota Malang adalah kota Solo Balapan. Ya hari ini gue kesana membawa titipannya Bapak Raffi Pie yang kita mulai cerita riwahnya dari sini. Setelah gue kelarin kerjaan gue pagi hari ini, gue langsung main ke Pentol Pedes Alesa. Cuma karena kita nggak langsung tembus Solo ya, kita mau mampir ke Jogja dulu karena kita lagi ada kegiatan. Jadinya di jam 1 siang ini kita baru balik rumah buat kita packing barang. Dan kereta Malang Jogja gue teh berangkat di jam 3 sore nanti. Sok bayangin 2:30 ini gue masih ada di jalan dan macet sekaligus gue juga belum makan. Sampai stasiun adalah kayak masih nyisa 10 menitan lagi. Gue buru-buru mampir minimarket buat nyari makanan buat ntar kita bawa ke dalam keretanya. Ya pikiran gue cuma kepikiran ini. Karena bayangin ini tinggal 1 menit lagi kayak gue udah tinggal kereta. Ada ini bener-bener kayak gue nyari masalah. Tapi karena kita udah numpak jadi ya udah kita udah aman. Cuma yang gak aman perut mungilku ini. Udah kayak gue bilang tadi pikiran gue tuh cuma ada si Cancer Singles Hot ini doang. Nah, buat tiap bolak-balik Jakarta Malang ya. Cuma ini yang gue andelin dan bisa gue bawa-bawa soalnya. Karena balik lagi gue emang nyari yang gak ribet. Terus yang mau dibawa kemana-mana teh praktis juga sat-sat. Terus
Rasanya juga enak, punya rasa yang pedas. Terus sama satu lagi dia bikin kenyang karena dia punya asupan protein guys. Jadi gue pun sendiri ngerasain kayak after berjam-jam tuh masih berasa kenyangnya. Dan ini kita udah mau sampai turun Jogja loh. Nah pas di Jogja juga gue tuh berkabar sama Mas Joko, sama Ikam juga. Ini baik banget, barang-barang gue, Alesa gue dibawain sama mereka. Terus selain mereka kita dijemputin juga sama Mas Rian Bu. Ini tadi kita berangkat, terus balik mau pulang ke rumah. Tapi sebelum nyampe rumah kita mampir buat makan dulu guys. Nah karena makanan kita juga masih digoreng dan gue juga masih punya stok ini Kaiser tinggal 1 biji. Oke dah, ini cukup buat kita nunggu sampai makanan kita datang. Nah selama 1 malam ini rencana gue bakal nginep dulu bareng mereka. Baru nanti siangnya kita bertemu sama Bapak Raffi dan juga yang lain. Jadi ya udah, after dari balik sini kita lanjut balik ke rumah dan sampai jumpa lagi nanti di besokannya ya. Nah di pagi hari ini sebelum kita ngelakuin aktivitas lainnya, ini kita nyempetin buat olahraga bentaran aja. Ini tuh cuma sejaman, habis itu lanjut kita buat balik packing. Nah kalau kalian sebenarnya ngeliat ada 2 bag pentol yang gue bawa, sebenarnya 1 bagnya tuh buat warga Jogja ini guys, dan 1 bagnya lagi nih buat Bapak Raffi dan juga yang lainnya. Nah ini pentolnya karena semalam gue nitip di kulkasnya Mas Rian ya. Jadi ini pentolnya mau gue keluarin dulu karena habis ini kita langsung bertemu sama Bapak Raffi. Nanti kita janjian di Hotel Jakarta, ada Kak Raffi sama manajernya Kalido. Terus juga baru ingat anjay, waktu kemarin gue ke Dubai, gue tuh ada beliin dia oleh-oleh coklat Dubai kan. Cuma tiap ada agenda kita ketemu tuh ini coklat ketinggalan mulu di rumah. Jadi baru dah tuh ini coklatnya kebawa. Terus ya udah kita bertiga udah kumpul, tinggal nunggu Kak Vika, Kak Juju, karena habis itu kita bakal main di Jogja.